Selamat pagi, Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Sebelum memulai aktivitas kita pagi ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat pagi ini akan kita ambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1-24. Namun saya akan membacakannya pada bagian ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Amin. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Deborah adalah hakim keempat dan satu-satunya hakim perempuan. Ia juga seorang nabi, mediator, penasehat, dan konselor yang baik. Bisa dikatakan ia adalah salah seorang perempuan yang berpengaruh pada zamannya. Mengapa Deborah bisa sangat berpengaruh? Saat itu adalah zaman patriarki, sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Perempuan dianggap tidak penting, warga kelas 2. Walau begitu, ia tidak merasa rendah diri. Ia tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan dengan baik. Ia melaksanakan perannya sebagai seorang istri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim dan nabi pun, ia tidak menonjolkan diri. Deborah tidak haus kekuasaan, sekalipun ia berpeluang mengambil alih kepemimpinan dari Barak. Ia juga tidak haus pujian, walaupun ia berhasil menjadi motivator Barak dan orang Israel untuk maju mengalahkan musuh. Sebaliknya, dengan rendah hati ia menerima tanggung jawabnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ia mengembalikan segala pujian kepada Tuhan, Sang Empunya pelayanan. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan pribadi dan pelayanan kita hari ini? Mungkin kita berkecil hati karena merasa tidak dianggap atau diremehkan dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan. Di sisi lain, kita juga bisa menjadi sombong ketika Tuhan mempercayakan banyak tanggung jawab. Kita menjadi arogan karena merasa sebagai orang penting. Tentu keduanya ini tidak benar. Oleh karena itu, marilah kita belajar rendah hati. Dengan penuh keberanian, kita menerima tugas yang dari Tuhan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengandalkan Tuhan. Kalau berhasil, setiap pujian kita terima dengan rendah hati dan mengembalikannya kepada Tuhan. Sebab Ia yang memampukan kita untuk menyelesaikan itu semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini.
puji dan hormat hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.